Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afrianda. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengembangan dari kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, video yang saya ambil yaitu bersumber dari video Bapak Hanif Al-Qadri. Langsung saja, pengembangan kewirausahaan dimulai dengan kemampuan menganalisis ciri-ciri seorang pengusaha yang sukses. Banyak contoh yang bisa kita temukan di media, buku, maupun jurnal yang menunjukkan perjalanan panjang seorang wirausahawan menuju kesuksesan. Biasanya mereka memulai dari nol, tetapi dengan impian yang kuat kesuksesan bisa diraih. Beberapa ciri-ciri utama yang dapat kita lihat adalah apakah kita sudah memiliki atau perlu mengembangkan karakteristik tersebut agar menjadi bagian dari diri kita sendiri. Ciri dari seorang wirausahawan yang pertama ialah memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Sukses menuntut pandangan jauh ke depan yang kemudian diwujudkan dalam rencana yang matang. Selain itu, wirausahawan sukses adalah pekerja keras, pantang menyerah, dan berani mengambil risiko. Mereka memiliki tanggung jawab besar atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta berani mempertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, mereka juga membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, tidak memandang latar belakang, komunikasi yang komunikasi yang baik untuk membuka peluang. Hal-hal tersebut memungkinkan kita untuk mendapatkan relasi baru yang suatu saat dapat mendukung usaha yang dikembangkan. Lalu, bagaimana cara atau strategi kita dalam mendirikan usaha? Banyak sekali sumber, banyak sekali cara, dan strategi seseorang merintis dan memulai usahanya. Banyak faktor yang memungkinkan yang membuat seseorang menjadi seorang wirausahawan. Sebagai contohnya, yang pertama itu faktor keluarga. Kalau kita berasal dari keluarga pengusaha, biasanya memang memudahkan kita menjadi seorang pengusaha. Artinya, secara genetis menjadi turunan karena setiap hari kita bersentuhan dengan mereka yang punya tabiat, ciri, kebiasaan, dan cara berpikir sebagai seorang wirausaha. Selain faktor keluarga, ada beberapa cara lain yang ditempuh seseorang untuk merintis dan memulai usahanya sebagai seorang wirausaha, yaitu sengaja terjun sebagai pengusaha, yang artinya memang menyediakan diri betul-betul punya niat, kemudian berani mencoba, mencari lingkungan atau justru mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang ingin digeluti, dipelajari, dirasakan, lalu ditelusuri, dan tentunya dilakukan. Faktor yang ketiga yaitu bisa saja kita iseng. Kadang-kadang ada orang yang main usahanya bukan itu, dan itu sudah dimulai begitu lama. Kemudian dia iseng melakukan sesuatu di luar kebiasaan dia, tapi malah yang iseng itu justru menjadi berhasil. Di luar ekspektasinya, ternyata sesuatu yang dimulai dengan keisengan atau ketidaksengajaan bisa sangat luar biasa. Yang faktor terakhir yaitu dicoba-coba atau terpaksa. Terkadang sesuatu yang kita coba-coba ternyata menyenangkan, bahkan menghasilkan, dan yang terpaksa maupun mau tidak mau harus melakukan. Misalnya dari faktor keturunan atau justru memang dari faktor ekonomi. Biasanya orang timur seperti kita melakukan sesuatu hal di bawah tekanan itu justru adrenalin kita bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Misalnya saat membuat tugas di deadline. Adrenalin kita bergerak begitu cepat, meng-create ide di bawah tekanan itu walau terkadang hasilnya tidak maksimal. Secara profesional, ada 3 cara untuk memulai usaha. Yang pertama yaitu mendirikan usaha baru. Artinya benar-benar direncanakan dengan teman, keluarga, ataupun siapapun yang menjadi
partner kita. Intinya didirikan dengan sengaja usaha baru tersebut. Yang kedua, membeli perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah kita beli dengan harga yang sudah tentukan, artinya dengan membeli perusahaan itu, kita menjadi lebih mudah karena perusahaan sudah ada nama duluan. Karyawannya juga sudah ada, kita tinggal menjadi pemilik dari usaha tersebut. Yang ketiga itu sistem kerjasama manajemen dengan sistem muralaba yang disebut dengan franchising, di mana kita mencoba memakai nama dan manajemen usaha lain yang sudah established. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan adalah kita. Dalam memilih bidang usaha, minat dan bakat menjadi faktor utama, di samping modal, waktu, laba, dan tentunya pengalaman. Modal bisa diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kerjasama dengan keluarga atau teman, sementara pengalaman hanya dapat diperoleh dari pengamatan dan pelajaran yang telah dijalani. Ada juga faktor-faktor yang perlu diwaspadai agar usaha tidak gagal, seperti informasi yang tidak lengkap, salah perhitungan, dan kesalahan dalam pelaksanaan. Untuk itu, analisis menyeluruh perlu dilakukan agar semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha dapat terpenuhi sejak awal hingga perusahaan beroperasi. Modal yang dibutuhkan ada dua jenis, yaitu modal materi dan modal keahlian. Modal materi diperlukan untuk pembelian aset dan biaya operasional, sementara modal dari keahlian diperlukan untuk mengelola usaha. Modal materi terbagi menjadi modal investasi jangka panjang dan modal kerja jangka pendek. Sementara modal keahlian mencakup kemampuan teknis dan manajerial. Nah, dari dua jenis modal tersebut dapat kita jabarkan. Berarti dalam jangka panjang, dari dua hal tersebut dapat kita jabarkan. Modal investasi jangka panjang berarti digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang yang umurnya lebih dari hitungan tabung. Yang kedua, itu modal kerja. Ini digunakan dalam jangka pendek. Ini disebut dengan modal pendek. Modal pendek, jangka pendek. Dan modal kerja ini beberapa kali dapat dipakai dalam konteks proses produksi, yang artinya setelah digunakan dalam jangka waktu yang sebentar itu akan bisa diprediksi akan bisa digunakan kembali untuk produksi berikutnya. Investasi jangka panjang biasanya digunakan para wirausahawan untuk membeli berbagai macam aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan untuk kegiatan usaha, dan itu memang tidak akan kembali dalam waktu yang cepat. Tetapi dengan membeli itu akan menjadi modal yang akan menghasilkan yang dalam waktu jangka panjang. Bagaimana dengan sumber usaha atau sumber modal dalam menunjuk usaha? Modal investasi atau modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber, dimulai dari modal sendiri atau modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha, perlu diperhatikan minimal 4 hal. Yang pertama adalah tujuan perusahaan yang akan dibangun. Yang kedua adalah masa atau waktu yang diperlukan kita. Kita sudah harus punya bayangan kira-kira masa pengembalian modal, waktu yang diperlukan untuk pengembangan modal yang digunakan. Yang ketiga yaitu berapa besar biaya yang digunakan dalam estimasi pembangunan yang diperoleh. Perlu diperhatikan juga mengenai tata letak atau layout usaha. Layout usaha juga menjadi faktor yang penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi konsumen, termasuk desain interior, keamanan, dan kenyamanan yang mempengaruhi kesan dan keinginan konsumen kembali. Kondisi safety juga akan menghimbau para konsumen untuk bisa datang dan stay di tempat kita dalam waktu yang cukup lama dengan merasa aman dan nyaman.
Dan bentuk dari bangunan termasuk ruangan, kursi, desain meja, lemari, dan lain-lain, desain interiornya juga menentukan mempengaruhi calon konsumen untuk bisa datang dan berlama-lama di tempat kita sehingga ada kesan untuk merasa nyaman, aman, dan kembali. Jadi hanya itu saja penjabaran saya mengenai pengembangan dari wirausahawan, kewirausahaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.